Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga sekolah. Langsung saja soal yang pertama. Analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Jawabannya, materi dari kelompok saya adalah komponen dan prinsip latihan. Yang pertama, komponen latihan meliputi volume latihan, intensitas latihan, densitas latihan, kompleksitas latihan, irama latihan, durasi latihan, kepadatan latihan, dan periode latihan. Terus yang kedua, prinsip latihan meliputi prinsip frekuensi latihan, prinsip overload, prinsip spesifikasi latihan, prinsip individualisasi, prinsip kualitas latihan, prinsip variasi latihan, prinsip model latihan, prinsip metode latihan, prinsip goal setting atau target, prinsip monitoring, prinsip aktif dan kesungguhan berlatih, dan prinsip spesialisasi. Soal yang kedua, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Jawabannya, kurangnya sarana dan prasarana sehingga seorang atlet kurang maksimal dalam mengeluarkan semua kemampuannya selama latihan dalam bidang olahraga tertentu, sehingga prestasinya juga kalah dari negara lain. Jika dilihat dari sudut pandang mental dari atlet Indonesia masih terlihat kurang atau tidak cukup kuat ketika seorang atlet bertanding di negara lain atau di luar daerah si atlet tersebut. Dengan mental yang seperti itu akan menjadikan si atlet tidak percaya diri, sehingga potensi yang dimiliki si atlet tidak keluar sepenuhnya. Jika dilihat dari sudut pandang fisik dari atlet Indonesia berbeda dengan atlet luar negeri. Yang paling menonjol dari perbedaan fisiknya ialah tinggi badan dari si atlet tersebut. Orang Indonesia atau Asia terbilang pendek jika dibandingkan dengan orang luar negeri atau Eropa. Yang mengakibatkan tinggi badan yang berbeda ini ialah dari gen. Gen orang Indonesia atau orang Asia berbeda dengan orang Eropa. Soal yang ketiga, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri atau bertanding? Jelaskan. Jawabannya, jika ada seorang atlet yang sedang tidak percaya diri ketika pertandingan,
Langkah yang saya lakukan sebagai pelatih ialah mengembalikan kepercayaan dirinya dengan cara memberikan motivasi agar si atlet tersebut tahu apa yang harus dicapai pada saat pertandingan itu. Dan juga ada satu cara lagi, yakni mendatangkan pacar dari si atlet. Dengan begitu, rasa percaya diri si atlet tersebut akan tumbuh dan dapat bertanding dengan maksimal. Soal yang keempat, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Jawabannya, pembinaan prestasi olahraga pada umumnya memiliki tahapan jangka panjang, yakni yang pertama tahap action kids yang dilakukan pada 0 sampai 5 tahun. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempelajari gerakan-gerakan dan menggabungkannya dalam suatu permainan. Pada tahap ini, seorang anak belajar melakukan gerakan-gerakan sederhana dan tunggal, kemudian menggabungkannya dalam suatu permainan. Inilah saatnya untuk mendorong anak ikut serta dalam aktivitas yang lebih luas dan menantang seperti gimnastik untuk meningkatkan koordinasi dan musik untuk meningkatkan ritme. Semakin banyak variasi gerakan akan semakin baik dengan fokus pada gerakan-gerakan yang tidak terstruktur. Yang kedua, tahap fundamental 6-9 tahun. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempelajari semua keterampilan gerakan dasar untuk membangun gerakan motorik. Gerakan-gerakan fundamental harus dipraktekkan dan dikuasai sebelum atlet diperkenalkan dengan keterampilan yang bersifat khusus. Pembinaan keterampilan ini menggunakan pendekatan yang positif dan menyenangkan dan akan menjadi sumbangan berarti bagi pencapaian prestasi atlet di masa mendatang. Mereka didorong untuk berpartisipasi dalam macam-macam cabang olahraga. Penekanan pada pembinaan motorik akan menghasilkan atlet yang mampu menjalani pelatihan jangka panjang untuk olahraga tertentu. Yang ketiga, tahap belajar untuk berlatih 9-12 tahun. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempelajari dasar-dasar keterampilan olahraga yang menjadi favoritnya. Inilah tahap utama dari pembelajaran motorik. Pada tahap ini, keterampilan gerakan mulai diarahkan pada gerakan olahraga tertentu yang menjadi minatnya. Keterampilan gerakan tertentu ini mulai dibina dari usia 9-12 tahun, termasuk di dalamnya gerakan olahraga tertentu. Kalau tahap ini sampai terlewatkan, maka akhirnya akan sangat merugikan bagi upaya pencapaian prestasi di masa mendatang. Yang keempat, tahap latihan untuk berlatih 12-16 tahun. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengoptimalkan kebugaran atlet sebagai persiapan untuk pelatihan pada posisi yang spesifik. Tahap ini adalah saat di mana terjadinya pertumbuhan yang pesat dan bertepatan dengan periode di mana kapasitas aerobik mencapai keadaan yang besar. Dalam olahraga, hal ini dikenal dengan istilah training the engine, yang artinya melatih mesin. Tujuan utamanya ditekankan pada upaya membangun kapasitas aerobik. Pola latihannya adalah
intensitas rendah dengan volume beban tinggi. Hal ini membutuhkan penambahan waktu pada jadwal latihan. Yang kelima, tahap latihan untuk bertanding 16-18 tahun. Tujuan dari tahap ini sama seperti tahap sebelumnya, yakni untuk mengoptimalkan kebugaran atlet sebagai persiapan untuk pelatihan pada posisi yang spesifik. Tahap ini lebih menekankan kepada pengembangan kekuatan dan energi aerobik yang sangat penting bagi optimalisasi prestasi atlet. Pengalaman bertanding harus bersifat positif disertai dengan identifikasi dan pengkajian terhadap kelemahan-kelemahan atlet. Yang keenam, tahap latihan untuk menang 18 tahun ke atas. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memaksimalkan kebugaran, persiapan, dan posisi individu serta keterampilan yang bersifat spesifik untuk meraih prestasi. Pada tahap ini, keterampilan, kecepatan, stamina, dan kekuatan terus-menerus diperbaiki untuk menghasilkan prestasi yang maksimal. Atlet dilatih agar dapat mencapai kondisi puncak untuk event-event tertentu. Pada tahap ini, penambahan jenis-jenis gerakan akan lebih sukar. Demikian pula dengan upaya pemeliharaannya. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pertandingan yang diikuti pada tahap ini juga semakin bertambah. Pada tahap ini, keterampilan mekanis dan keterampilan olahraga harus benar-benar sudah siap, sehingga memungkinkan perbaikan atau peningkatan dari keterampilan teknis dan keterampilan taktis. Soal yang kelima, dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Jawabannya, fase pertama durasi 1-2 jam. Setelah selesai berlatih, maka yang akan pertama kali dirasakan oleh tubuh kita adalah kelelahan. Berlatih mengakibatkan kelelahan yang terjadi baik pada pusat maupun sekitar sistem mekanisme tubuh kita. Ada berbagai hal penyebab kelelahan, di antaranya adalah menurunnya keaktifan saraf otot sebagai dampak yang dihasilkan dan proses latihan. Selain itu juga kelelahan disebabkan oleh terganggunya pergerakan saraf otot dan penyebaran impuls saraf, penurunan kalsium dalam tubuh yang dikendalikan oleh sarkoplasma, retikulum, dan faktor-faktor lainnya yang mengganggu proses kontraktil dalam tubuh. Fase kedua, durasi 24-48 jam. Setelah sesi latihan berakhir, maka fase berikutnya yang disebut kompensasi dimulai. Yang terjadi dalam fase ini adalah pemulihan ATP dalam jangka waktu 3-5 menit setelah latihan. Yang dimaksud dengan ATP adalah sebuah molekul yang berfungsi sebagai sumber energi universal untuk reaksi seluler. Tetapi bila latihan yang dilakukan dalam intensitas yang tinggi, maka proses pemulihan ATP tersebut berlangsung hingga 15 menit. Fase ketiga, durasi 36-72 jam. Dalam fase ini ditandai dengan adanya titik balik dari proses superkompensasi yang menghasilkan peningkatan kualitas performa. Di antaranya adalah kapasitas kemampuan tubuh meningkat, rasa sakit pada otot kembali pulih ke posisi semula,
terjadinya peningkatan dalam aspek psikologis, seperti misalnya rasa percaya diri yang tinggi, berpikiran positif, dan bisa mengatasi rasa stres dan frustasi pada saat pelatihan. Fase keempat, durasi 3-7 hari. Apabila seorang atlet tidak mendapat stimulus yang baik saat fase puncak dari superkompensasi, maka muncullah fase berikutnya, yaitu involution, yang menyebabkan penurunan hasil kompensasi latihan yang didapat, terutama dari sektor psikologi. Maka untuk mencegah hal ini terjadi, seorang atlet harus tetap menjaga proses latihan dengan diberikan rangsangan-rangsangan yang sesuai dengan kebutuhan atlet tersebut untuk bisa mempertahankan performa dan kapasitas tubuhnya, baik fisik maupun psikologi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.